Sungguh ya Tuhan, inilah kerinduan kami. Hidup kami boleh bercahaya bagi kemuliaan nama. Inilah tujuan hidup kami. Kami mau ya Tuhan, apapun situasi kami saat ini, keterbatasan apapun yang kami miliki saat ini, ketidaksanggupan apapun yang sedang kami jalani saat ini, kami mau ya Tuhan, hidup kami yang sederhana ini, hidup kami yang sesaat ini, boleh bercahaya bagi kemuliaan nama-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami umat-Mu pada pagi hari ini, kami berkumpul. Kami rindu boleh kembali mendengarkan suara Tuhan bagi kami. Boleh kembali mengarahkan bagaimana kami seharusnya hidup. Bagaimana kami seharusnya menjadi orang-orang yang telah ditebus oleh darah-Mu. Untuk itu ya Tuhan, berbicaralah. Topanglah hamba-Mu yang menyampaikan firman. Kuasai dengan Roh Kudus. Pakai dengan segala keterbatasan dan kelemahan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan isi hati Tuhan disampaikan. Tuhan tolong juga jemaat Tuhan, umat Tuhan yang datang berkumpul mendengarkan firman. Berikan kepada kami hati seorang murid yang mau belajar, yang mau peka melihat suara Tuhan bagi kami. Berbicaralah ya Tuhan, hadirlah tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kayaknya sendu sekali ya. Saya harus ganti salam kayaknya ya. Lagi marak Piala Dunia. Salam Piala Dunia, salam bola bahagia. Loh ini juga gak semangat. Jadi semangatnya disalami apa nih ya Bapak Ibu Saudara ya. Salam cuan katanya ya. Bapak Ibu, sekali lagi saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang hari ini bisa beribadah bersama, bersyukur kita bisa menikmati ibadah dan kita tiba di penghujung bulan Juni. Kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Saya rindu saudara bisa tetap fokus ibadah. Saya tahu beberapa bapak-bapak mulai gregetan menunggu hasil Portugal ya. Tadi 7.30 ya. Nah ini jam 10 akan segera menyusul Argentina. Bapak Ibu Saudara, apapun saudara yang hobi dengan bola, hobi dengan skornya, hobi dengan nobarnya, tahan dulu ya, kita mau ibadah, mari kita mengambil waktu yang terbaik untuk beribadah pada siang hari ini, untuk kita bisa fokus mendengarkan isi hati Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan, renungan firman Tuhan kita hari ini, ya, menyala saudaraku. Saudara ya, tema ini dirumuskan oleh bidang pengajaran. Tentunya Bapak Ibu Saudara, tema ini nyala saudaraku tidak ada hubungannya dengan tren TikTok menyala abangku ya. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak usah menunggu lama-lama kapan contoh Desi akan goyang TikTok, saya nggak akan goyang karena nggak ada hubungannya Bapak Ibu ya. Juga tema kita menyala saudaraku ini tidak ada hubungannya dengan abang siapa yang disebut ya, nggak ada. Ya, jadi kita bukan menyala abangku tapi menyala saudaraku. Dan Bapak Ibu Saudara, tema hari ini menyala juga tidak ada hubungannya dengan untuk menyindir kondisi PLN yang pemadaman bergilir. Yang hari-hari ini Banjarmasin lagi banyak yang bertanya, kapan menyala abangku? Belum, PLN belum nyala ya. Yang siapa yang udah kena pemadaman listrik kemarin 4 jam? Gatot kena, Gatot, warga Gatot. Nah, Adil Bakti kena nih ya. Kami di daerah Pal 8 belum Bapak Ibu Saudara ya. Lagi menunggu antrian arisan. Nah, Bapak Ibu yang pastinya tema hari ini tidak ada hubungannya dengan pemadaman listrik PLN. Hari ini kita akan mendengarkan firman menyala bagi Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, satu ayat yang singkat saja. Oleh karena itu kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ayat ini saya tampilkan sengaja di layar, jadi Bapak Ibu Saudara tidak perlu buka gadget. Yang mau buka akta fisik dipersilahkan. Selebihnya mari kita memperhatikan layar videotron kita. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang sudah makan belum makan, yang sudah sarapan belum sarapan, pastinya udah sikat gigi ya. Kita akan baca sama-sama ya dengan suara yang lantang. Satu ayat yang sederhana, satu ayat yang singkat tapi begitu padat. Mari kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3.
Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi ya, stadion mau kalah nih sama kita nih ya. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Puji Tuhan. Serasa di stadion Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Roma 12 ayat yang ke-11 ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma saat itu yang dalam situasi tidak sedang baik-baik saja. Penulisan surat ini dari awal memang sudah terasa ada urgensi, ada desakan, ada situasi yang sangat butuh untuk ditunjukkan oleh Rasul Paulus, untuk ditegur, untuk diperjelas oleh Rasul Paulus. Kondisi apakah saat itu? Bapak Ibu Saudara, urgensi penulisan kitab Roma ini juga terlihat ketika kita menyadari identitas jemaat Roma ini. Jemaat Roma ini tercatat bukanlah hasil daripada penginjilan seorang Rasul Paulus. Jemaat orang-orang Kristen di Roma bukanlah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Saudara bisa bayangkan, artinya Rasul Paulus tidak punya kepentingan, tidak punya tanggung jawab untuk mengajar kepada Rasul jemaat di Roma. Tetapi anehnya kita melihat kitab Roma ini pasal 1 sampai dengan 11 pasal, Rasul Paulus begitu ngotot, begitu terang-terangan, begitu mendesak memberikan pengajaran dasar-dasar iman. Kalau kita yang suka membaca atau memahami PA Alkitab, kita tahu pasal 1 sampai dengan 11 kitab Roma itu berisi dasar-dasar iman Kristen. Pengajaran-pengajaran doktrinal yang seharusnya menjadi pegangan orang Kristen. Jadi saudara bisa bayangkan, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Roma yang memang bukan jemaatnya, tapi dia dengan begitu insist, begitu mendesak, begitu ngotot, dia menulis 11 pasal pengajaran. Ada apa? Gak berhenti di sana Bapak Saudara. Setelah 11 pasal ke-12 sampai dengan 16, Rasul Paulus masih merasa gak cukup. Dia masih menuliskan lagi 7 pasal setelahnya. Bicara tentang apa? Bicara tentang praktis-praktis, cara menerapkan secara langsung pengajaran iman di 11 pasal sebelumnya. Saudara bisa bayangkan, kenapa Rasul Paulus begitu ngotot, begitu maksa mengajar kepada jemaat Roma. Saudara, memang ternyata kondisi jemaat Roma pada saat itu sedang tidak baik. Rasul Paulus merasa perlu segera memberikan dasar. Kenapa? Karena memang jemaat Roma pada saat itu hidup dalam kondisi yang begitu sulit, kondisi yang begitu berat, konflik yang dari dalam dan dari luar, sehingga membuat mereka hampir-hampir kehilangan imannya. Rasul Paulus mendapati jemaat Roma pada saat itu punya pergumulan yang berat. Pergumulan apa Bapak Saudara? Dari dalam jemaat Roma itu menghadapi konflik dalam golongan sendiri. Maksudnya di dalam komunitas jemaat Roma ternyata di dalam itu ada 2 golongan. Ada golongan orang Kristen dari latar belakang Yahudi dan orang Kristen dari latar belakang non-Yahudi. Sebab kenapa? Kota Roma ini memang adalah ibu kota Kekaisaran Romawi. Jadi kota yang besar, di situ semua ada di situ. Jadi semua pendatang ngumpul di kota. Kayak Jakarta begitu Bapak Ibu ya. Atau seperti kita Banjarmasin, kita ada ibu kotanya Kalsel kan ya. Semua ngumpul, kayak kita ibadah juga. Ada orang Ponti, ada orang Singkawang, ada orang Sumatera, ada orang Kalteng, nyampur. Saudara, ketika ini nyampur, ternyata bagi jemaat Roma ini ada satu hal yang menimbulkan konflik. Di tengah-tengah mereka akhirnya pecah menjadi 2 golongan. Mereka yang adalah orang Kristen dari latar belakang Yahudi merasa apa yang mereka percaya dari Taurat yang mereka bawa sebelum menjadi Kristen itu masih hal yang penting. Bagi mereka cara ibadah mereka, cara mereka beriman kepada Kristus itu paling benar. Itulah yang membuat mereka merasa sangat kesulitan menerima saudara mereka yang dari golongan yang berbeda. Sementara dari kelompok non-Yahudi, mereka merasa orang-orang Kristen Yahudi ini mereka sepertinya
artinya belum lahir baru. Mereka masih membawa Taurat mereka yang lama. Mereka orang-orang dari yang non-Yahudi melihat dan mencibirkan kelompok Kristen Yahudi. Saudara bisa bayangkan dalam sebuah gereja seperti begini, yang dari golongan ini melihat yang sebelah sini, kamu itu sesat, kamu itu gak bener, kamu itu kurang Kristennya, kamu itu kurang Roh Kudusnya gitu ya. Terus yang sebelah sini mandang ke sini, kamu ini terlalu munafik, kamu ini terlalu berlebihan, kamu ini gak bener, kamu ini terlalu merasa alim. Saudara bayangkan kalau ibadah ada dua kelompok yang berbeda gini, apa yang terjadi? Saudara, ibadah baik gak? Saudara bisa menikmati ibadah? Sulit bukan? Dan itulah yang terjadi dengan jemaat Roma pada saat itu. Di dalam jemaat sendiri itu terjadi konflik yang tidak ada kunjung-ujungnya. Mereka merasa begitu sulit menerima sesamanya. Mereka merasa mereka begitu sulit untuk berdamai. Konflik inilah yang membuat iman jemaat pada saat beribadah saat itu, pertumbuhan imannya begitu lemah. Mereka begitu lelah. Mereka merasa redup. Tidak cukup di sana Bapak Ibu Saudara. Ternyata konflik di dalam gereja ini juga memicu tekanan dari kekaisaran Romawi. Pemerintah melihat konflik yang terjadi ini justru mengganggu stabilitas sosial politik mereka. Sehingga orang-orang Kristen justru mendapatkan tekanan dan intimidasi yang lebih hebat lagi. Saudara bisa bayangkan waktu ibadah seperti kita ini, tiba-tiba di luar itu kita dimata-matai, kita diperiksa, kita ditahan, kita dicek, dan kita benar-benar dirongrong. Saudara, apa rasanya ibadah begitu? Gak heran jemaat Roma di sana pada saat itu mulai merasa kecil hati. Mereka mulai merasa lelah. Mereka mulai merasa bingung. Mereka mulai merasa tidak ada gunanya. Mereka mulai merasa kendor. Dan bahkan banyak di antara mereka yang mulai redup imannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini yang hadir dalam ruangan ini juga mengalami kondisi yang sama. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini ada yang sedang mengalami tekanan di dalam relasi. Entah itu relasi pernikahan, relasi keluarga, relasi tempat bekerja, yang membuat saudara merasa begitu lelah, begitu patah hati, begitu kecewa, begitu marah. Mungkin juga ada Bapak Ibu Saudara yang hari ini mengalami sakit atau kondisi tubuh yang lemah, yang tidak ada kunjung perbaikan. Saudara kemudian merasa begitu melelahkannya. Kapan ini semua berakhir? Saudara sudah mulai jenuh, mulai bosan, mulai malas berharap kepada Tuhan. Atau mungkin saudara hari ini adalah situasi hidup yang sulit. Entahkah itu usaha yang tidak berkembang, suasana tempat bekerja yang penuh dengan tekanan, yang saling menjatuhkan. Atau mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang sudah bolak-balik nyari tempat bekerja, nyari kerjaan baru, masih belum ketemu. Saudara mungkin di titik merasa berat, lelah, frustasi, dan mulai putus asa. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara ada target, ada hal-hal harapan yang saudara ingin capai, namun sampai dengan hari ini saudara menghadapi kenyataan itu semua belum tercapai. Kondisi keluarga belum ada perbaikan. Saudara mulai merasa begitu lesu. Sudah tidak ada lagi penyemangat. Sudah malas berharap. Sudah redup. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, tekanan hidup, kondisi apapun di sekitar kita sangat mungkin membuat engkau dan saya redup dan mungkin sudah kehilangan semangat. Engkau sudah padam saat ini. Saudara, kepada engkau dan saya yang sedang redup, yang sedang lesu hari ini, Rasul Paulus menyapa engkau dan saya di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 ini. Engkau yang saat ini merasa patah hati, engkau yang kecewa, engkau yang marah, engkau yang mungkin bosan, engkau yang mungkin sudah lemah, engkau yang sudah malas berharap. Kepada engkau dan saya, Roma 12 ayat 11 ini menyapa kita. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah
Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, secara gramatika, secara susunan dalam bahasa asli, ayat ini terdiri dari 3 kalimat perintah yang pendek namun padat dan tersusun, Bapak Ibu Saudara. 3 kalimat perintah ini di dalam bahasa aslinya disusun dengan begitu rapi dan senada. Tujuannya supaya mereka yang mendengar pada mulanya, mereka dengan jelas bisa mengingat, bisa dibawa pulang. Saya berdoa saudara juga bisa mengingat ayat ini dan membawa pulang. Saudara, di dalam bahasa aslinya kalau diterjemahkan secara langsung, kalimat dalam ayat yang ke-11 ini terdiri dari 3 kalimat perintah. Pada bagian yang pertama di dalam susunannya itu sebenarnya bentuknya adalah dalam kesungguhan, jangan malas. Menarik ya. Bagian yang kedua, di dalam roh menyala-nyalalah. Bagian yang ketiga, kepada Tuhan itu jadilah hamba. Saudara ingat ya, enak ya. Rasul Paulus menulis kepada jemaat Roma yang saat itu lesu, yang mengalami tekanan, yang mengalami hidup yang sulit. Dia menuliskan ayat ini. Di dalam kesungguhan, jangan malas. Di dalam roh menyala-nyalalah. Kepada Tuhan jadilah hamba. Bapak Saudara yang kasih oleh Tuhan, dorongan perintah yang Rasul Paulus sampaikan pertama-tama ia menyinggung perihal karakter. Karakter yang seharusnya ditunjukkan oleh orang Kristen. Jangan malas. Satu karakter yang terlihat di dalam kesungguhan, sungguh-sungguhlah, jangan malas. Bapak-Ibu Saudara, waktu Rasul Paulus menuliskan perintah yang pertama ini, ia buru-buru menggandeng dengan kalimat yang kedua. Waktu kamu mau menjadi tidak malas, mau sungguh-sungguh punya kerajinan yang tidak kendor, itu harus lahir dari apa? Dari sumber yang menggerakkan, yaitu apa? Roh di dalam yang menyala-nyala itu. Dengan roh yang menyala-nyala inilah seorang Kristen mampu mengetahui dan sadar akan tujuannya yang jelas, yaitu menjadi seorang hamba atau budak bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sampai di sini mungkin Bapak Ibu Saudara terganggu dengan kata budak yang barusan saya ucapkan. Kok gak enak banget sih contoh ngomongnya anak-anak Tuhan itu budak. Kok gak enak banget gitu ya. Kan lebih enak ngomongnya engkau adalah anak-anak raja, engkau umat pilihan, engkau kesayangannya Tuhan, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Loh kok gak enak banget sih kita dikasih taunya kita adalah budaknya Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, suka tidak suka, mau tidak mau, engkau dan saya harus menerima kenyataan ini, bahwa kita manusia sesungguhnya hanyalah budak. Waktu kita belum di dalam Tuhan, engkau dan saya sejak kejatuhan Adam dan Hawa, kita adalah budak-budak dosa, Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu Kristus menebus kita di kayu salib, ia memindahkan status kita dari budak dosa menjadi budak kebenaran. Roma pasal 6 ayat 17-18. Dahulu kamu adalah budak dosa, tetapi sekarang di dalam Kristus engkau adalah budak kebenaran. Engkau adalah budak bagi Kristus. Loh, gak ada pilihan lain? Gak ada, Bapak Ibu Saudara. Kita berpikir kita adalah tuan atas hidup kita. Sorry Bapak Ibu, gak ada rumusannya. Manusia adalah tuan. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang menentukan sendiri kita mau lahir kapan. Betul kan ya? Itu adalah salah satu bukti paling sederhana engkau dan saya bukan tuan atas hidup ini. Dan tidak ada satu pun di antara kita yang bisa mengatur hari esok bagi tubuh kita, bagi diri kita. Itu bukti selanjutnya bahwa engkau dan saya bukan tuan atas hidup ini. Dan tidak ada satu pun di antara kita yang tahu kapan akhir hidup kita. Sampai engkau mau mengakhiri diri sendiri pun, jikalau ia yang punya hidup itu tidak memanggil, engkau dan saya tidak bisa pergi. Bukti selanjutnya bahwa engkau dan saya bukan tuan atas hidup ini. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus terima. Kita adalah budak. Pilihannya cuma 2, budak dosa atau budaknya Tuhan. Ketika kita tidak di dalam Tuhan, maka engkau sudah menjadi budak bagi dunia, bagi dosa.
Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita sadar kita adalah budak Allah, kita adalah hambanya Allah, hamba yang Tuhan memang taruh kita, Tuhan memang panggil hidupmu dan hidupku lewat karya penebusannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita menjalani hidup ini? Bapak Ibu, ketiga frasa perintah ini saling terkait, hubungannya itu sebab akibat kausal. Jadi hubungan yang saling mengakibatkan yang lain. Seolah-olah Paulus ingin mengatakan, kita yang hari ini, kalau kita merasa malas, kita merasa ogah-ogahan, kita merasa jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, perhatikan, jangan-jangan roh di dalam diri kita itu sudah tidak menyala, sudah redup, sudah padam. Dan waktu ini padam, waktu ini tidak menyala, jangan-jangan engkau dan saya tidak sadar tujuan kita, bahwa engkau dan saya adalah hamba untuk melayani Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika engkau yang hari ini merasa, sungguhkah aku ini masih ada tujuan hidupmu? Yes, ada. Tuhan Yesus menebus hidupmu dan hidupku dengan satu tujuan yang jelas. Engkau pindah status menjadi budak yang melayani Tuhan. Waktu kita sadar tujuan kita, kita adalah hamba-hambanya Allah, hamba yang dipanggil untuk melayani Dia yang sudah ditebus dari dosa. Kita seharusnya dengan tujuan yang jelas ini, kita punya roh yang menyala-nyala itu, sehingga karakter yang kita jalani, hidup kita itu adalah hidup yang penuh dengan semangat untuk bergiat bagi Tuhan. Apakah boleh orang Kristen lesu? Apakah tidak boleh orang Kristen menjadi lelah? Bukankah hidup ini memang berat? Bukankah tekanan ini memang ada? Bagaimana kalau kita suatu kali memang gak sanggup lagi berdiri? Bagaimana kalau kita sudah tidak sanggup lagi menjalani hari ini? Boleh gak kita sudahlah pasrah? Bagaimana menyala di saat ingin menyerah? Contoh, memang gampang ngomong roh yang menyala, tapi saya harus pulang menghadapi kenyataan gak selesai masalah saya. Rasanya lebih gampang untuk menyerah. Relasi yang gak kunjung beres, konflik yang semakin menajam, kondisi ekonomi yang tidak semakin mudah, makin banyak kebutuhan harus dipenuhi. Kondisi kesehatan yang gak gampang untuk sembuh, masih ada sakit dan saya harus derita. Mungkin juga ada tekanan-tekanan hidup yang kita gak bisa ceritakan. Boleh dong saya lelah, boleh dong Tuhan saya nyerah, boleh dong Tuhan saya udah dah begini aja. Saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana menyala di saat kita akan menyerah. Saya ingin membagikan cerita kisah dari perjuangan anak saya Bapak Ibu Saudara ya. Anak kami ini memang lagi ikut pembinaan atlet renang. Minggu lalu dia ikut open water swimming, berenang di perairan terbuka, yaitu di Bali, di pantai Jimbaran Bali. Saudara, waktu kita mendaftarkan lomba ini memang kita modal nekat, karena memang anak ini tidak pernah masuk ke perairan terbuka. Dia nggak pernah berenang di laut, dia nggak pernah berenang di sungai, walaupun bapaknya anak sungai, dia belum pernah. Pernah kita bawa main snorkeling ikan, itu pun teriak-teriak ceritanya ya. Jadi waktu ngedaftarin kita sudah tahu ini anak belum pernah masuk ke laut berenang. Dia memang ikut pelatihan renang di kolam Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini adalah satu ajang bergengsi se-Asia yang kita pikir sayang dilewatkan. Akhirnya kita daftarkan. Bapak Ibu Saudara, anaknya setelah dibicarakan dia mau mencoba dan kita daftar. Ini tadi di ibadah satu pada yang salah tafsir. Mereka gak juara ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini hanya foto. Dia juara atas dirinya sendiri. Dia tidak juara dalam perlombaan itu. Tapi saudara lihat senyum itu, senyum kebanggaan, senyum yang lepas. Di balik senyum ini Bapak Saudara, ada perjuangan yang gak gampang. Saya ingin membagikan foto dokumentasi papanya yang mendampingi dia berenang. Di pencobaan H-1 sebelum lomba diadakan. Jadi
suami saya mendokumentasikan mereka para atlet diwajibkan untuk nyoba lokasi H-1. Dia lombanya di tanggal 13, dia masuk ke laut itu tanggal 12. Ini adalah dokumentasi video pertama, uji coba pertama dia di kolam. Saudara, itu anak saya didampingi oleh pelatih. Arena berenangnya masih jauh di tengah. Dia harus menembus badai, menembus ombak dulu. Lepas pelampung, Kak. Wah. Pelampung lepas, nggak sanggup menahan badai ombaknya ini. Percobaan pertama gagal. Percobaan kedua, semua sudah lewat, sisa anak saya belum lewat. Yang lain sudah berhasil menembus ombak ke arah sana. Ini ombak cukup tinggi ya Bapak Ibu ya. Wah, tinggi. Anaknya dilempar tapi nggak sanggup menembus. Ombak yang terakhir, si pelatih udah kasih kode, nggak bisa. Boleh di stop dulu ya videonya ya. Boleh di stop dulu videonya. Sampai ke pencobaan yang kedua, si pelatih sudah angkat tangan, nggak bisa tembus. Saudara, memang ombak di H-1 itu, anak saya nyoba di jam 3 sore. Ombaknya itu 1,5 meter, nggak tembus. Di pagi ternyata lebih parah lagi, 3 meter, nggak tembus. Selesai uji coba yang kedua, kemudian anak saya ngomong ke papanya, gak bisa gak jadi. Maika memilih menyerah Bapak Ibu. Gak sanggup dia bilang. Gak bisa gak mau, gak bisa. Papanya bujuk, dicoba, dibujuk, gak bisa. Capek, berat katanya. Gak bisa sama sekali. Pasti mereka gak sanggup, dia bilang begitu. Mereka naik ke mobil, saya ditelepon. Kemudian kami video call. Dan saya masih ingat anaknya itu benar-benar tertekan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi dia itu duduk waktu ditanya, ayo. Gak bisa katanya. Bisa semangat, gak bisa. Hari itu anak saya mau menyerah Bapak Ibu. Saya waktu nelpon ngomong itu, gak apa-apa coba aja, gak harus menang. Yang penting coba kita selesai. Gak bisa katanya. Panjang Bapak Ibu Saudara ya ditelepon. Akhirnya bapaknya berhasil membujuk dengan iming-iming satu. Nanti kalau selesai, gak usah cepet, gak usah juara. Yang penting sampai ke garis finish. Selesai garis finish, kita main playground 1 hari. Katanya gitu. Diiming-imingi playground Bapak Ibu ya. Dan ternyata anak ini disemangatin mau. Jadi H-1 malam, dia telepon saya ngomong, iya Mami besok mereka coba tetap turun katanya.
finish. Mau coba finish. Bapak Ibu, ternyata di hari H, waktu lomba, kondisi pantai tampaknya baik. Tetapi di tengah-tengah lomba, tiba-tiba peluit penjaga berbunyi. Ombak tinggi mendadak. Saat lomba, di nomor yang anak kami sedang di dalam laut. Ayah bapaknya telepon, kami sambilan video call live. Gini-gini ya. Empot-empotan jantungnya ya. Jadi dianya lomba, kami sport jantung gitu ya. Kami tidak putus telepon, kami tetap video call. Sampai booth penjemput para atlet itu kembali ke pesisir pantai. Suami saya masih berhasil memvideokan hasil obrolan kami. Coba ya kita tonton, kita lihat video yang bisa dimajuin. Masih lumayan lama, nggak bisa dimajuin ya. Nah, ya nggak usah dimajuin, nggak apa-apa, di play aja tadi. Bapak Ibu, puji Tuhan kita ibadah bisa dengan baik ya. Ada sedikit gangguan dari tadi pagi memang. Ya, agak lagi, ya. Ya. Saudara, ini para atlet mulai diantar ke pinggir karena memang ombak tiba-tiba besar. Termasuk anak kami. Jadi turun dari booth. Di dalam keramaian dia nggak tahu bapaknya di mana. Padahal bapaknya gede ya. Nanti kecarian bapaknya tuh. Nah, dia baru kelihatan. Nah, ini kami video call. Nah, pegang. Oh, jangan jatuh loh. Seru. Mau lagi? Nanti next year mau lagi? Ya. Mereka finish deh. Mantap. Kalimat ini saudara. Mereka finish di katanya. Itu kalimat yang dia ucapkan pertama ke papanya. Mereka finish di. Saudara, saya ngebayangin waktu anak saya itu menghadapi uji coba yang melelahkan, yang dia tahu dia tidak sanggup, yang dia sudah mau menyerah, dan ternyata dia harus berada dalam situasi di tengah laut itu. Saudara, mungkin dia menghadapi ombak yang tinggi itu dengan perjuangan berat. Dia bisa menyerah di tengah jalan. Tapi apa yang membuat anak ini bisa sampai kepada tujuan akhir? Hanya untuk mencapai tujuan yang dedinya titipkan. Sampai finish. Itu yang mungkin menyemangati dirinya. Saya tanya, mereka kok bisa selesai? Mereka ingat kata Dedi, nggak perlu cepet, nggak perlu juara, yang penting finish. Tujuan itu yang menolongnya, walaupun berat, badai terus datang, nggak selesai, tapi dia bisa selesaikan pertandingan. Tujuan di kepalanya jelas, finish. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, badai yang kita hadapi mungkin tidak selesai. Mungkin terus datang. Tuhan tidak menuntut engkau dan saya harus sempurna. Tuhan tidak menuntut engkau dan saya harus juara satu. Tidak. Tuhan tidak menuntut engkau dan saya harus cepat. Tidak. Tuhan hanya menuntut engkau dan saya capai finish. Tujuannya di sana. Badai bisa terus datang. Bisa buat engkau lelah. Bisa membuat kita mau menyerah. Bisa membuat kita redup dan tidak mau bangkit lagi. Bagaimana kita bisa menyala saat ingin menyerah? Ingat, Tuhan titipkan tujuan itu bagi engkau dan saya. Tidak harus cepat. Tidak harus sempurna,
Tapi kita sadar saya punya tujuan yang Tuhan taruh. Finish dengan baik, menjadi seorang budak, menjadi seorang hamba bagi Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan, waktu roh kita hampir padam, entahkah itu karena konflik, entah karena itu rasa karena marah, karena kekecewaan, karena kondisi fisik yang terbatas, karena situasi hidup yang tidak menguntungkan, apapun itu yang membuat engkau redup. Ingat, engkau dan saya punya tujuan yang sudah Tuhan taruh. Finish, menjadi seorang hamba bagi Tuhan. Sehingga dengan roh yang menyala-nyala itu, kita punya semangat untuk bergiat bagi Tuhan. Kita tidak perlu berlama-lama di dalam kelelahan kita. Kita bisa berjuang untuk berusaha semaksimal mungkin, semangat mungkin untuk bergiat bagi Tuhan. Jelas engkau dan saya tidak dituntut oleh Tuhan untuk sempurna. Tidak perlu menunggu sampai engkau punya banyak hal baru engkau mau melayani Tuhan. Baru engkau mau menjadi hamba bagi Tuhan. Tidak perlu tunggu sampai engkau bisa segala hal barulah engkau mau mengerjakan tujuanmu. Tidak. Tuhan hanya menuntut engkau dan saya dengan setia mengarungi pertandingan. Pelan tidak apa-apa, yang penting kita sampai ke tujuan kita, yaitu menjadi seorang hamba yang melayani Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini bagaimana hidupmu dan hidupku? Adakah tujuan yang Tuhan taruh di hidup kita masih kita ingat? Masih menjadi tujuan yang ingin kita capai? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menutup rangkaian khotbah bulan pelayanan di bulan Juni ini, gereja menyediakan ruang untuk kita punya kesempatan menjadi hamba yang melayani Tuhan. Kesempatan apakah itu? Bapak Ibu, sebentar kita akan melihat sebuah video yang telah dipersiapkan oleh bidang pemberdayaan. Silakan Bapak Ibu Saudara, ketika video ini diputar, saudara perhatikan baik-baik. Mungkin di dalam video ini itu bukan tempat yang baru, tempat yang saudara sering lewati, tempat yang saudara sering lihat, tempat yang saudara tahu itu tempatnya siapa. Tempat-tempat kosong yang mungkin Tuhan sedang berbicara untuk mengundang saudara untuk terlibat di dalam pelayanan. Saudara, waktu video ini diputar, mari dengan baik-baik, dengan peka kita mendengar apakah Tuhan memanggil engkau, menggerakkan engkau untuk mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja Tuhan. Sebab kenapa? Itulah tujuanmu dan tujuanku, hidup sebagai hamba yang melayani Tuhan. Gereja menyediakan ruang itu. Saudara, mari perhatikan baik-baik video ini. Mari dengan peka melihat daerah mana, tempat mana, ruang mana, pelayanan apa yang Tuhan gerakkan saudara untuk terlibat. Silakan video diputarkan. Tak ada banyak waktu yang dan jangan malam, pekerjaan besar ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang berat, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah
Bapak Ibu, masih ada banyak tempat di gereja Tuhan yang membutuhkan saudara untuk melayani. Masih banyak tempat yang Tuhan sediakan agar engkau dan saya bisa mengerjakan tujuan hidup kita sebagai hamba yang melayani Tuhan. Tidak perlu tunggu sampai kita sempurna. Tidak perlu tunggu sampai kita punya banyak. Tidak perlu tunggu sampai kita mampu. Ambil bagian sekecil apapun. Bapak Ibu Saudara, saat kita datang tadi, kepada Bapak Ibu Saudara masing-masing telah dibagikan sebuah stiker kecil. Bisa diangkat stikernya? Ada? Saudara nanti yang belum terima, mungkin terlewatkan, nanti saudara bisa ambil ke pintu ya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah stiker yang glow in the dark. Dia bisa bersinar menyala ketika di dalam kegelapan. Dan Bapak Ibu Saudara, stiker ini merupakan sebuah simbol gereja menantang saudara untuk memikirkan, menggumulkan, dan mulai mendoakan di mana tempat bagi saya untuk melayani. Saudara, stiker yang kecil ini walaupun dia bisa menyala, tapi nyalanya begitu redup ketika ia sendiri. Kita akan bersama-sama 1 bulan dari hari ini, pada tanggal 26 Juli, bertepatan dengan HUT gereja, kita akan mengadakan ministry fair. Tempat di mana gereja kembali membuka sejelas-jelasnya ladang pelayanan yang saudara bisa ambil di gereja ini. Tanggal 26 Juli, saudara diundang untuk bisa mewujudkan, punya kesempatan melakukan tujuan hidup kita sebagai hamba yang melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 1 bulan yang akan datang, tanggal 26 Juli, kita akan menaikkan HUT gereja, dan kita nanti ditantang Bapak Ibu Saudara untuk membawa kembali stiker ini. Jadi mulai hari ini saudara dikasih bawa pulang. Kecil ya Bapak Saudara ya, ini tantangannya karena kecil. Kalau gede, saudara titip ke pos satpam ya kan ya. Saudara titip di ruangan ini, kecil sengaja. Ya. Saudara ini kecil, saudara bisa selip di mana untuk saudara bawa pulang. Saudara simpan 1 bulan, dan selama ini di tempat saudara, mari saudara mulai doakan. Tuhan, di mana tempat Tuhan mau saya melayani? Saudara, stiker ini punya kuasanya. Udah didoa, sudah pakai tumpang tangan, tumpang segalanya ya. Saudara kalau sampai hilang, saudara akan gelisah. Malam gak bisa tidur, ke bawah mimpi buruk. Hati-hati saudara ya. Jadi stiker ini saudara perlu bawa pulang selama 1 bulan. Saudara taruh di tempat yang saudara sadar itu di sana. Dan setiap kali saudara ingat, saudara mulai peka. Tuhan, tolong saya. Pelayanan apa yang saya bisa ambil? Ya saudara ya. Jadi stiker yang kecil ini saudara bawa pulang 1 bulan di rumah saudara. Biar itu keluarin asap ya. Membuat saudara gelisah setiap malam. Kalau saudara gak mendoakan, nanti di malam waktu tidur itu muncul di mimpi gitu ya. Apalagi kalau sampai hilang, nanti waktu di mimpi itu saudara akan mimpi buruk, dengaran suara saya nanya, di mana stikernya gitu kayak begitu ya saudara ya. Jadi stiker ini saudara simpan 1 bulan mulai hari ini. Kenapa sih dibagiin hari ini? Kenapa nggak nanti? Saudara, waktu ministry fair tanggal 26 Juli, di saat itu saudara baru mulai mendoakan, terlambat sudah ya. Saudara, oleh karena itu 1 bulan ini gereja mempersiapkan saudara untuk mulai menggumulkan pelayanan apa yang saudara bisa ambil. Tanggal 26 Juli di acara ulang tahun gereja, kita akan melihat pameran pelayanan di sepanjang lorong di aula lantai 1. Di sana saudara akan melihat dan punya kesempatan mengambil pelayanan sekecil apapun itu, dalam bentuk dana, dalam bentuk daya, dalam bentuk doa, semua ada. Saudara bisa mulai pikirkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, nanti stiker itu tanggal 26 Juli saudara akan bawa ke gereja ini kembali. Kita akan bersama-sama, kalau 1 orang aja stiker menyalanya redup. Tapi saudara bayangkan, kita akan menempel bersama stiker yang kita sudah hari ini doakan dan gumulkan. Kita akan bawa, kita akan tempel di dekat logo gereja kita, agar kita bisa menyala bagi Tuhan, dan gereja ini bisa menyala bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi saudara yang telah melayani,
It's okay, doakan lagi, gumulkan lagi. Tuhan, apakah waktunya saya menambah pelayanan? Tuhan, apakah waktunya saya kembali disegarkan pelayanan saya? Mungkin hari ini saudara pelayanan sudah dengar redup. Bagi saudara, Bapak Ibu Saudara yang belum melayani, saudara ragu apakah bisa saya melayani? Saudara, engkau dan saya dipanggil semuanya menjadi hamba yang melayani Tuhan. Untuk itu tidak ada pengecualian. Engkau dan saya diundang khusus oleh Tuhan untuk melayani. Saudara rindu menyala bagi Tuhan? Saudara rindu melayani bagi Tuhan? Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Saya mengundang kita dengan sikap penuh komitmen di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap kami yang berdiri saat ini. Situasi apapun yang sedang kami hadapi, pergumulan apapun yang sedang harus kami tanggung, kesusahan apapun yang sedang memenuhi pikiran kami, atau mungkin sakit apapun, luka apapun yang saat ini sedang kami alami. Tuhan, melampaui semuanya itu, kami mau menyala bagi Tuhan. Kami mau percaya bagi Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan tidak menuntut kami sempurna. Tuhan tidak menuntut kami untuk baik. Tuhan tidak menuntut kami harus bagus terlebih dahulu. Tuhan tidak menuntut kami berkecukupan terlebih dahulu. Tapi Tuhan justru menanti kami dalam kesederhanaan kami. Untuk itu ya Tuhan, mampukan kami jemaat-Mu selama 1 bulan ini boleh dengan sungguh menggumulkan tempat di mana Tuhan merindukan kami untuk melayani Engkau sebagai hamba. Kami mungkin merasa tidak percaya diri. Kami mungkin merasa banyak takut. Kami mungkin merasa takut gagal. Kami mungkin merasa takut menjadi omongan orang. Tuhan, ingatkan kami bahwa tujuan kami adalah menjadi hamba-Mu. Untuk itu kami mau melangkah sedikit demi sedikit. Kami mau belajar sedikit demi sedikit menjadi hamba yang melayani Engkau. Mampukan kami ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Demikian kami berdoa. Amin.